Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi, NIM 10115612400. Baik, pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama, menambah pengetahuan dan pengalaman. Dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap, umat Islam dapat lebih mudah untuk memahami isi wahyu tersebut. Yang kedua, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Al-Quran diturunkan sesuai dengan perkembangan situasi atau kondisi umat Islam yang terjadi pada saat itu. Dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap, umat Islam dapat lebih mudah untuk memahami untuk menanggapi tantangan dan persoalan yang terjadi pada saat itu. Yang ketiga, memperkuat hati Rasulullah dan para sahabat. Dengan Al-Quran yang diturunkan secara bertahap dapat memberi waktu kepada Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk merenung, memperkuat keyakinan, dan menyelesaikan ujian-ujian yang mereka hadapi. Yang keempat, proses pengujian dan pembentukan karakter. Al-Quran diturunkan juga dapat menjadi sarana yang berfungsi untuk mendorong menuju pembentukan karakter yang lebih baik, sehingga hukum-hukum dan ajaran-ajaran yang mulanya dianggap sulit dapat diterima secara perlahan. Yang kelima, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga salah satu cara untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, penyempurna hukum dan pedoman hidup. Seiring berjalannya waktu, Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan sejarah Jam'ul Quran wa Kitabatuhu. Jadi sejarah pembentukan Al-Quran itu terjadi pada dua tahap, yaitu tahap pertama pada masa baginda Rasulullah SAW dan tahap kedua pada masa sahabat. Yang pertama pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Semasa beliau hidup, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kurang lebih dalam waktu 23 tahun. Al-Quran diturunkan tidak dalam bentuk satu mushaf atau kitab lengkap, melainkan diturunkan secara beransur-ansur sesuai dengan kondisi atau situasi yang terjadi pada saat itu. Al-Quran yang diturunkan ditulis oleh para sahabat yang disebut Katibul Wahyi, penulis wahyu, seperti Sa'id bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Mereka menulis Al-Quran dalam beberapa bahan seperti kulit binatang, daun, batu, dan tulang. Selanjutnya pada masa sahabat, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahan beliau terjadilah peristiwa perang Yamamah yang melibatkan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Abu Bakar akan keberlanjutan Al-Quran. Jadi beliau memerintahkan Sa'id bin Thabit untuk menulis Al-Quran baik dari bentuk hafalan para sahabat maupun tulisan. Sa'id bin Thabit pun mengerjakan perintah itu dengan sangat hati-hati. Setelah Al-Quran yang ditulis selesai, Sa'id bin Thabit menyerahkan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar menyerahkan kepada Umar bin Khattab untuk disimpan. Selanjutnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya terjadilah perkembangan pesat umat Islam di beberapa wilayah luas, dan dengan itu terjadilah perbedaan bacaan Al-Quran untuk di beberapa wilayah seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Hijaz. Untuk mengatasi masalah perbedaan bacaan dan memastikan keseragamannya, Abu Bakar memerintahkan Sa'id bin Thabit dan timnya untuk menyalin Al-Quran yang telah disusun pada masa Abu Bakar. Setelah salinan itu selesai, salinan itu dikirim ke beberapa wilayah seperti Makkah, Madinah, Basrah, Syam, dan Hijaz. Al-Quran yang disusun dan memerintahkan untuk membakar dan memusnahkan Al-Quran yang tidak sesuai dengan susunan resmi.
Al-Quran yang disusun pada masa Utsman bin Affan dikenal dengan Mushaf Utsmani yang menjadi acuan umat Islam sampai saat ini. Pertanyaan yang ketiga ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan berikan satu contoh. Munasabah Al-Quran adalah keterkaitan dan hubungan yang logis dan tematik antara ayat-ayat dalam Al-Quran, baik dalam satu surah maupun antar surah. Hal ini menunjukkan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran saling berkaitan dan tidak ada yang terpisah-pisah secara kebetulan, melainkan saling menjelaskan antara satu sama lain. Contohnya dalam Quran surah Al-Fil dan Al-Quraisy, di mana dalam Al-Fil menjelaskan tentang kaum Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dan bagaimana mereka dihancurkan oleh burung ababil. Dan dalam suku Quraisy, di mana seharusnya suku Quraisy berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlindungan Ka'bah. Jadi hubungan antara kedua surah ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang Ka'bah dan keberkahan terhadap kaum Makkah. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah ialah Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat Madaniyah contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nuqatilu fi sabilillahi alladzi yuqatilunakum fala ta'tadun innallaha la yuhibbul muhtadin. Dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud ayat Al-Muhkam dan ayat Al-Mutasyabih serta berikan masing-masing satu contoh. Ayat Al-Muhkam ialah ayat yang sudah jelas maknanya dan tidak menimbulkan keraguan. Contohnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ayat Al-Mutasyabih ialah ayat yang masih samar dan perlu menafsirkannya dengan beberapa cara. Contohnya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Sekian saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.